Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan admin Sispo di sini. Jadi hari ini untuk materinya adalah gimana sih? Apa sih gunanya sebenarnya? Apa sih gunanya untuk sistem informasi akademik atau sistem akademik? Pertama-tama kita bisa mengakses yaitu halaman utama stikesborneolestari.ac.id dengan mengklik siakat. Ya, jadi dengan support digital kami bisa diklik siakat atau bisa juga langsung ke halaman siakat.stikesborneolestari.ac.id, maka akan langsung masuk ke tampilannya. Jadi ada tampilan bermacam-macam untuk keperluan perkuliahan di sini. Jadi untuk keperluan perkuliahan di sini. Oke, kita akan bahas satu persatu apa aja gunanya dulu. Nanti mungkin berikutnya ada materi untuk apa sih diisi-isi di dalamnya. Oke, sekarang kita masuk yang namanya di dalam sistem akademik, namanya ada sistem informasi akademik yang biasa kita sebut SIRAK. Dalam hal ini, SIRAK biasa yang menggunakan adalah admin prodi, BAK, BAU bagian akademik yang bertujuan untuk seputar pengolahan data akademik yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan elemen terkait, juga proses registrasi dari mahasiswa tersebut. Ya, jadi juga proses registrasi dari mahasiswa tersebut. Untuk berikutnya, dalam sistem akademik juga ada namanya SIMA. Jadi SIMA di sini biasa penggunanya dosen, ya. Jadi biasa penggunanya dosen. Informasinya berisi tentang proses perkuliahan, pemantauan mahasiswa bimbingan, approval KRS, pengisian nilai, absen dosen, juga ada jurnal dosen mengajar juga ada di sini. Ya, ini namanya sistem monitoring akademik untuk dosen. Ya, berikutnya untuk mahasiswa, mereka punya akun sendiri yang biasa masuk, itu kita sebut dengan SIAM, yaitu sistem informasi akademik mahasiswa. Ya, sistem akademik mahasiswa itu terjadi proses perkuliahan, ada jadwal perkuliahan, ada info data, ada informasi keuangan juga ada di sini. Jadi informasi keuangan juga di sini. Berikut misalnya ada tagihan-tagihan yang belum terbayar atau seperti apa. Oke. Berikutnya juga kita punya namanya SIKU. Ya, SIKU ini merupakan sistem keuangan. Jika SIRAK tadi wewenangnya di waket 1, sekarang di SIKU ini biasanya di waket 2. Ya, jadi di sini wewenangnya biasanya waket 2. Ya, terkait dengan pengolahan keuangan dari kegiatan mahasiswa yang terlibat tersebut. Jadi nanti ada tagihan-tagihan mahasiswa atau SKS atau apa gitu, atau biaya-biaya performa, ini ada di SIKU. Ya, jadi di SIKU. Oke, jadi biasanya dari SIKU ini ngupload suatu tagihan yang akan nanti langsung masuk ke tagihan-tagihan mahasiswa yang akan langsung bisa dilihat oleh mahasiswa dan juga orang tua mahasiswa tersebut. Oke, kita lanjut di namanya Simpel. Jadi Simpel di sini adalah biasa penggunanya bisa ketua atau dalam kalau ada rektor, dekan, kaprodi, dan kepala biro di sini. Untuk tujuannya apa sih? Untuk informasi saja, informasi dengan untuk melakukan pengawasan sebagai fungsi pimpinan dan juga laporan akademik atau lembaga yang bernaung di bawahnya. Oke. Berikutnya SPMB mahasiswa. Ini biasa ketika kita tahun ajaran baru, sebelum tahun ajaran baru kita bentuk namanya panitia PMB yang biasa akan membuat sebuah rancangan, ya, rancangan untuk PMB. Biasa umum secara umum adalah PMB online. Jadi di sini pendaftaran mahasiswa, pengumuman nilai atau uploadan data calon mahasiswa tersebut ini dilakukan oleh panitia PMB. Berikutnya super user. Super user di sini biasa penggunanya ada administrator siakat, dalam hal ini biasa Sispo, dalam hal kami dan Sispo yang sebagai administrator siakatnya, yaitu sistem Sispo, sistem informasi. Jadi unit sistem informasi biasa ada di super user sini. Ya. Berikutnya adalah SIDA, ya, SIDA sistem informasi wisuda. Ya, jadi kita bisa panitia wisuda di sini atau yudisium di sini. Berikut juga ada nomor bangku atau undangan-undangan untuk wisuda ada di sini. Nah, jadi ada sistem informasi wisuda. Berikutnya yang lain adalah Digilip, ya. Jadi Digilip di sini adalah gunanya untuk mengetahui pelayanan perpustakaan. Jadi untuk pelayanan perpustakaan, mengasih informasi seputar buku dan pelayanan perpustakaan.
Jadi secara umum bisa masuk di sini mahasiswa. Jadi bisa masuk secara mahasiswa untuk melihat nih, ini dibuka ya secara umum, bisa diklik bisa langsung kelihatan. Nah, jadi ketika ngeklik bisa langsung kelihatan. Nah, jadi langsung bisa kelihatan buku-buku yang sedang dipinjam dan yang belum kembali ya. Jadi ada beberapa buku. Ini bisa dibuka secara umum ya. Jadi ada beberapa buku yang bisa dilakukan peminjaman dan ada yang beberapa yang belum kembali ya. Oke, kita balik lagi ya. Nah, berikutnya kita kalau nggak kebuka, kita cek menu lain ya. Berikutnya kita punya namanya SIM, jadi Sistem Informasi Monitoring Studi. Ini siapa sih penggunanya? Biasanya penggunanya adalah wali dan orang tua mahasiswa. Jadi di sini orang tua atau wali bisa masuk dengan akun mahasiswa tersebut atau kode yang telah kita beri akses. Ya, jadi apa sih kegunaannya di sini? Jadi nanti mungkin kita bahas sedikit kalau kita udah masuk. Di sini gunanya untuk mengetahui informasi akademik dan informasi keuangan. Jadi mahasiswa tersebut bener nggak datang ke kampus, misalnya kalau ke kampus melakukan absennya bener nggak datang ke kampus. Kadang-kadang bisa juga atau bukan ke kampus sehingga bisa ngelihat. Dan juga yang paling penting juga informasi keuangan. Jadi ke informasi keuangan bener nggak tagihan mahasiswa totalnya sekian, sehingga bisa diklopkan dengan dari informasi yang didapatkan dari mahasiswa tersebut ya, sehingga orang tua di sini dapat mengetahui dan memantau. Oke, berikutnya adalah sistem informasi penjamin mutu. Jadi biasanya menyediakan penilaian kinerja sivitas dan lembaga akademik. Jadi SPM ini biasa isinya kadang-kadang kuesioner untuk ya, jadi yang dikeluarkan oleh SPM yang akan diisi biasanya oleh dosen, tendik atau mahasiswa juga, sehingga mereka memantau ya di sini untuk lembaga itu. Berikutnya adalah angket ya. Angket ini biasanya penggunanya mahasiswa, yang berisi kita biasanya bikinkan kayak anjungan tunai lah. Kalau ada istilah ATM, kita di sini namanya angket. Jadi anjungan akademik terpadu. Sebenarnya gunanya untuk mempermudahkan mahasiswa melakukan berkas-berkas hard copy, misalnya cuti atau KHS. Jadi hard copy bisa dilakukan mahasiswa di sini. Untuk ini biasanya di kampus sendiri, kampus di Kesbon menyediakan sebuah komputer yang terhubung dengan printer, sehingga mahasiswa mudah untuk memprint ya. Mahasiswa mudah untuk memprint. Berikutnya tracer study. Jadi kita punya juga tracer study di sini yang untuk ketika mahasiswa sudah lulus, jadi sudah lulus untuk melakukan pengisian. Dia bisa melakukan login di sini ya. Jadi dia bisa melakukan login di sini untuk melakukan pengisian tentang kegiatannya setelah selesai masa perkuliahan ya. Jadi kita setelah selesai masa perkuliahan ya. Berikutnya adalah Simpek ya. Jadi Simpek adalah biasanya berkaitan dengan data yang melibatkan seluruh pegawai atau instansi elemen terkait ya. Simpek seluruh pegawai ya. Ini yang dikelola oleh biasa yayasan. Jadi yayasan atau staf pegawaian atau staf pegawaian di sini. Berikutnya adalah presensi ya. Jadi presensi di sini kita lakukan presensi secara online. Jadi presensi di sini kita melakukan presensi secara online yang melakukan pakai kartu, tapping kartu biasanya ya, melakukan tapping kartu untuk presensi secara online ya. Jadi ketika masuk di sini melakukan tapping kartu nih. Nah, jadi seperti ini melakukan tapping kartu ya. Jadi melakukan secara RFID. Jadi kita menyediakan di kampus tanpa melakukan fasilitas digital, yaitu dengan RFID. Jadi ketika dosen membuka kelas, langsung mahasiswanya bisa check-in dengan ngetak kartunya. Oke ya, kita balik lagi. Berikutnya sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah pencatatan berdasarkan kaidah akuntansi dalam bidang pengolahannya, biasa dilakukan oleh bendahara atau biro keuangan di sini. Berikutnya yang terakhir adalah sistem informasi laboratorium. Jadi sistem laboratorium, pengelolaan laboratorium terkait, manajemen barang dan laboratorium yang terkait. Sementara sistem ini belum kita sediakan ya.
Oke, kita akan siap-siap saja. Oke, inilah sebagian dari sistem informasi akademik dari kami. Ya, secara umum itu sudah dijelaskan. Mungkin nanti kita akan jelaskan satu persatu dari patch-patch di dalamnya atau icon-icon yang masuk ke dalamnya. Oke, cukup sekian dari kami, admin Sispo. Untuk berikutnya kita akan lihat video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.